finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali saya diundang kemari, dan tema di malam hari ini karena memang suasana masih panas yang terjadi di Gaza, Palestina, maka kajian malam ini kita akan mengupas sejarah seputar Palestina. Tentu berkaitan dengan Masjidil Aqsa, kemudian juga dengan Zionis Yahudi dan keutamaan-keutamaan secara umum negeri Palestina ini. Karena bagaimanapun yang terjadi di Palestina itu juga bagian daripada kejadian yang ada di negeri kita. Artinya jangan kita katakan itu kan urusan Palestina. Kita di Indonesia jauh, nggak ada urusan dengan tanah Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, urusan Palestina ini urusan kita juga. Karena negeri Palestina itu sangat erat kaitannya dengan agama kita yang mulia, Islam ini. Bagaimanapun Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama. Sebelum orang Islam punya kiblat dalam salat, maka kiblat pertama di dunia adalah Masjidil Aqsa. Bahkan dilakukan oleh Nabi SAW sebelum hijrah saja, 3 tahun sebelum hijrah, Rasul kalau solat menghadap Baitul Maqdis. Bahkan setelah hijrah sendiri, Rasul masih solat menghadap Baitul Maqdis selama, ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan. Artinya cukup lama Nabi SAW menjadikan Masjidil Aqsa itu kiblat bagi solat Nabi dan juga kaum muslimin. Baru setelah 16 bulan Nabi SAW tinggal di Madinah, barulah kemudian terjadi peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Dari sini kita tidak mungkin lepas dengan sejarah Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan memulai sejarah Palestina ini, kita akan mengenal dulu tentang Al-Masjidil Aqsa dulu. Kita urut dari Masjidil Aqsa. Disebut Al-Aqsa itu karena jaraknya jauh. Aqsa itu artinya jauh. Jauh dari mana? Jauh dari Masjidil Haram. Karena jauhnya itulah disebut Aqsa. Jadi masjid itu disebut Masjidil Aqsa karena jaraknya yang jauh dari Masjidil Haram. Terjadi silang pendapat ulama sejarah, siapa yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa ini? Ada sebagian ahli sejarah mengatakan yang pertama kali membangun ini adalah para malaikat. Ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama kali membangun adalah Nabi Allah Adam alaihi salam. Ada juga yang mengatakan yang membangun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walaupun yang masyhur dari kalangan ulama sejarah bahwa yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa adalah Adam alaihi salatu wassalam. Adapun Ibrahim sampai kepada Nabi Allah Sulaiman itu hanya memperbaharui saja. Ada sebuah hadis ini dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu.
Jadi Abi Dzar Al-Ghifari ini bertanya kepada Nabi SAW tentang masjid yang pertama kali diletakkan oleh Allah di bumi. Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awalan. Rasul, masjid mana sih yang pertama kali diletakkan di bumi itu? Maka Nabi SAW mengatakan Al-Masjidil Haram. Maka Masjidil Haram itulah masjid yang pertama kali ada di permukaan bumi. Kemudian Abi Dzar Al-Ghifari bertanya lagi, kemudian setelah Masjidil Haram, masjid mana lagi? Maka Nabi SAW mengatakan Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itulah masjid kedua setelah Haram. Kemudian Abi Dzar bertanya lagi, berapa jarak pembangunannya? Maka Nabi SAW mengatakan bainahuma arba'una sanatan. Jarak di antara pembangunan keduanya adalah 40 tahun. Jadi Masjidil Haram dulu dibangun, 40 tahun setelahnya Masjidil Aqsa. Adapun Masjid Nabawi itu belakangan. Itu pun bukan masjid yang pertama dibangun Nabi. Justru Nabi SAW pertama kali membangun masjid itu adalah Masjid Quba. Walaupun hanya pondasinya saja kemudian dilanjutkan oleh penduduk Quba, tapi itulah masjid yang pertama dibangun. Baru setelah Nabi SAW menuju kota Madinah, barulah kemudian Rasul membangun masjidnya sendiri yang disebut dengan Masjid An-Nabawi. Tetapi antum harus paham, walaupun Masjidil Aqsa itu banyak keutamaannya, tapi Masjidil Aqsa itu tidak termasuk daerah haram. Jadi daerah haram itu cuma dua, ada Haramul Makki, ada Haramul Madani. Aqsa tidak termasuk tanah haram. Yang tanah haram itu cuma Mekah dan Madinah saja. Tetapi kalau dikatakan tempat suci, ya memang Masjidil Aqsa itu tempat suci. Dan orang menyebutnya dengan Baitul Maqdis. Karena memang tempat itu bukan hanya disucikan oleh kita kaum muslimin, bahkan orang-orang Nasrani pun menganggap itu tempat suci. Begitu juga orang-orang Yahudi termasuk kita kaum muslimin. Baitul Maqdis itu tempat suci bagi tiga agama. Tentu alasannya berbeda-beda. Kalau orang Yahudi menganggap itu tempat suci karena diyakini menurut orang-orang Yahudi di situ adalah tanah perjanjian yang terkubur padanya Haikal Sulaiman. Makanya mereka berusaha untuk menggali situs mencari Haikal Sulaiman. Dan Haikal Sulaiman itu artinya pondasi tempat ibadahnya Sulaiman yang pernah dibangun Sulaiman. Ya semacam musholah gitu atau masjid gitu kalau dalam Islam tuh. Cari pondasinya tuh. Kalau pondasi itu sudah ketemu, maka Masjidil Aqsa akan dirobohkan. Kemudian mereka akan menaikkan pondasi itu. Makanya di bawah Masjidil Aqsa itu sudah berlubang tuh. Digali-gali situsnya oleh orang-orang Yahudi, tetapi sampai hari ini Haikal itu tidak pernah didapati. Ya, karena itu hanyalah berita hoax. Sengaja orang-orang Yahudi itu membuat alasan untuk mencaplok Palestina itu dengan dalih sejarah. Kalau mereka mendapatkan Haikal Sulaiman, maka mereka akan memperkuat kondisi mereka. Memang Palestina itu tanah mereka, makanya mereka akan menggaungkan kepada dunia soal Haikal Sulaiman ini. Lah bagian dari Haikal Sulaiman adalah dinding ratapan itu, yang dulu di zaman Nabi SAW dijadikan tambatan buruk ketika Rasul melakukan Isra dan Mi'raj. Oleh orang Yahudi dibuat
tembok ratapan. Jadi orang-orang Yahudi menganggap itu tanah perjanjian tuh, tanah suci bagi mereka. Lain Yahudi alasannya, lain pula orang-orang Nasrani. Orang Nasrani meyakini dua perkara kenapa tanah itu disebut suci. Pertama, mereka meyakini bahwa penyalipan Isa itu di situ. Tapi kita kaum muslimin tidak meyakini Isa itu mati, Isa itu dibunuh, Isa itu disalib. Tidak. Islam meyakini wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama. Isa tidak dibantai, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan dan Isa diangkat ke langit. Itu keyakinan kita berdasarkan nas Quran. Isa belum mati. Tapi orang-orang Nasrani meyakini Isa itu mati, dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang membunuhnya. Makanya orang-orang Yahudi dengan bangganya mengatakan qatalna al-Masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam katanya. Padahal Yahudi tidak membunuh Isa, Isa diangkat ke langit. Yang dibunuh itu yang diserupakan itulah. Alasan yang kedua, kenapa tanah Palestina bagi orang Nasrani itu sangat suci? Karena disitulah perjamuan awal dan akhir bagi Bani Israel dengan Isa bin Maryam sebelum adanya penyaliban. Jadi kisahnya seperti ini. Orang-orang Hawariyun itu orang-orang pilihan lah. Kalau dalam Islam itu al-asyaratu al-mubasysyiruna bil jannah, sahabat-sahabat yang dijanjikan surga, sahabat-sahabat pilihan. Lah, Isa itu punya sahabat-sahabat pilihan yang disebut dengan Hawariyun, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata orang-orang Hawariyun, kamilah para penolong Allah. Itulah orang-orang pilihan Nabi Isa, orang Hawariyun. Jadi orang-orang Hawariyun ini diperintah oleh Isa bin Maryam, tentu atas perintah Allah, untuk melakukan puasa selama 30 hari. Maka mereka pun kemudian melakukan puasa selama 30 hari. Di hari ke-30 mereka ingin buka makanan yang enak. Karena sudah 30 hari mereka puasa, mereka ingin buka dengan buka yang enak. Akhirnya mereka datang kepada Isa bin Maryam dan mengatakan, ya Isa, mintalah kepada Tuhanmu agar diturunkan hidangan dari langit. Kalau tidak, kami tidak akan beriman denganmu. Diancam Isa. Makanya dalam Al-Quran itu ada surat namanya surah Al-Ma'idah. Apa arti Al-Ma'idah itu? Makanan yang turun dari langit. Memang terjadi silang pendapat menurut ahli tafsir. Pendapat Imam Mujahid dan Qatadah mengatakan bahwa hidangan itu tidak pernah turun. Tetapi pendapat mayoritas para ulama mengatakan hidangan itu turun. Alasannya karena ketika Isa bin Maryam mendengar perkataan Hawariyun itu, Isa mengatakan kepada Hawariyun, aku takut kalau seandainya aku berdoa kepada Allah, kemudian Allah kabulkan permintaanku, turunlah makanan dari langit, kalian tidak benar-benar bersyukur kepada Allah dengan syukur yang agung. Saya takutkan tidak bersyukur nantinya. Akhirnya kemudian turun juga tuh hidangan tuh. Maka Isa mengatakan, ini hidangan yang awal dan ini hidangan yang terakhir, katanya. Lah, karena orang-orang Nasrani memahami bahwa tempat itu, Baitul Maqdis, Al-Quds atau Yerusalem lah lebih luas lagi, mereka meyakini itulah tempat di mana Isa melakukan perjamuan terakhir kali. Dalam kisah Ma'idah minas sama, makanan yang turun dari langit itu. Lah, disitulah tempatnya. Makanya mereka menganggap tempat itu suci. Tetapi orang Islam tentu alasannya berbeda.
Pertama, karena di situ ada Masjidil Aqsa. Di situ ada Masjidil Aqsa. Dan Nabi SAW menjadikan Masjidil Aqsa itu adalah satu di antara 3 masjid yang memiliki keistimewaan. Dan tidak boleh seseorang itu melakukan safar dalam rangka ibadah kecuali ke 3 masjid. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Janganlah kalian melakukan safar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah alias ibadah kecuali hanya dilakukan ke 3 masjid saja. Pertama Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Dan Rasul menyebutkan keutamaan solat di masing-masing masjid itu. Seperti Nabi SAW mengatakan, siapa yang solat 1 kali di Masjidil Haram, maka pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 100.000 kali solat yang antum lakukan di masjid ini. 1 kali solat saja, anggaplah solat maghrib di haram, maka sama dengan antum solat maghrib 100.000 kali solat maghrib di masjid ini. Maksudnya pahalanya. Jangan pula kemudian antum umroh ke sana, kemudian antum tinggal 10 hari, berarti solat maghrib 10 kali kali 100.000, berarti pulang nggak perlu solat maghrib lagi. Sudah kan banyak stoknya antum solat maghrib itu. Bukan itu pemahamannya ya. Maksudnya pahalanya. Kewajiban solat tetap solat ya. Tapi kalau di Masjid Nabawi 1 kali solat sama dengan 1000 kali solat. Tapi kalau Masjidil Aqsa terjadi silang pendapat. Ada hadis yang mengatakan 1 kali solat di Masjidil Aqsa itu sama dengan 500 kali solat di masjid selain Aqsa. Tentu selain Haram dan juga Nabawi. Tapi Syekh Albani rahimahullahu ta'ala melemahkan riwayat ini. Dan yang sahih adalah sabda Nabi SAW yang mengatakan bahwa keutamaan solat di Masjidil Aqsa itu 1/4 keutamaan solat di Masjid Nabawi. Berarti sekali solat di Masjidil Aqsa sama dengan 250 kali solat di masjid selain itu. Dan itu pendapat yang sahih. Riwayat yang sahih adalah keutamaannya 250, karena yang 500 itu dilemahkan oleh para ulama. Salah satunya Syekh Nasiruddin Al-Albani melemahkan riwayat yang 500 itu. Tapi lihat bagaimana dengan rincinya Nabi SAW menyebutkan keutamaan. Bahkan lebih daripada itu, ikhwan. Kalau antum memang menyengajakan diri, umpamanya antum umrohnya plus Palestina gitu. Ini aneh-aneh travel nih, umroh nih. Kadang-kadang apa? Mekah, Mesir, nengok Fir'aun ya. Kemudian apa lagi? Mekah, Turki. Kalau mau Mekah, Palestina. Tapi jangan sekarang, habislah antum. Kalau antum mau jihad di sana ya, kalau pemerintah ngizinkan tidak apa-apa ya. Tapi nggak ada kalau sekarang umroh Palestina, ditutup ya. Artinya bahwa kalau kita betul-betul sengaja datang ke Palestina, tidak ada niat datangnya ke Palestina itu kecuali hanya ingin sholat di Masjidil Aqsa, nggak ada yang lain. Memang pengen sholat saja, maka pahalanya bukan hanya sekedar sama dengan 250 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya selain Haram dan Nabawi, tapi lebih daripada itu, antum keluar dari masjid saja dosa antum sudah diampuni dan antum seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak punya dosa sama sekali. Makanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma saking ingin mempraktekkan hadis ini, ketika dia
hijrah berkunjung dari Madinah ke Palestina hanya untuk solat saja di Masjidil Aqsa itu Abdullah bin Umar itu. Selepas dia melakukan solat, ada orang yang nawarkan minuman, ditolak sama Abdullah bin Umar. Dikhawatirkan apa? Tidak sesuai dengan sabda Nabi. Barang siapa yang datang hanya untuk solat, tidak yang lainnya, maka keluar sudah diampuni dosa-dosanya. Sebab kalau nanti ditawari minum kemudian diminum, takutnya ada niat cari minum. Maka Abdullah bin Umar itu ditolak namun. Saking murninya datang itu hanya untuk solat saja tuh. Dari mana hadis ini? Jadi ada kisahnya ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam merenovasi Masjidil Aqsa, membangun dan meninggikannya. Pondasinya sudah ada, hanya membangun dan meninggikannya saja. Sama dengan Nabi Ibrahim ketika meninggikan Baitullah Al-Haram. Selesai ini Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman. Kata Nabi SAW, maka Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah dengan 3 doa. Doa yang pertama, Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar hukum yang diterapkan kepada Bani Israel mencocoki hukum Allah, dan Allah sudah kabulkan. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar apa yang telah Allah anugerahkan dari kekuasaan mampu menundukkan segala sesuatu yang Allah kehendaki, agar cukuplah dia saja yang punya dan tidak ada yang lainnya setelahnya memiliki apa yang ia punya. Dan sudah dikabulkan. Bahkan Nabi SAW pernah sholat diganggu setan, kemudian setannya ditangkap, dicekik sampai liurnya kemudian menetes ke tangan Rasul, dan Rasul merasakan dinginnya liurnya setan itu. Kemudian kata Rasul, kalau bukan aku teringat dengan doa Sulaiman itu, sudah kuikat tuh si jin itu di tiang masjid katanya, biar menjadi permainan anak-anak katanya. Rasul tahu doanya di Sulaiman, makanya dilepas sama Nabi itu. Dan yang terakhir kata Nabi Sulaiman, aku berdoa kepada Allah, siapapun yang datang ke masjid ini, maksudnya Masjid Aqsa, tidak ada niat kecuali sholat, maka keluar seperti anak yang baru dilahirkan, alias tidak punya dosa sama sekali. Makanya sebelum antum meninggal, bagusnya antum ke Palestina, solat di sana. Kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah di antara keistimewaan Masjidil Aqsa. Nabi SAW dalam peristiwa besar yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Masjidil Aqsa adalah akhir daripada perjalanan Mi'raj, tapi dia awal dan akhir dari perjalanan dia akhir dari perjalanan Isra, tetapi dia awal dan akhir dari perjalanan Mi'raj. Karena ada 2 kata tuh, Isra dan Mi'raj. Lah Masjidil Aqsa itu akhir daripada Isra, tapi dia awal dan akhir daripada Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan malam, dan yang dimaksud Isra itu maksudnya perjalanan malam hari yang dilakukan Rasul dari Baitullah Al-Haram menuju Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi SAW memulai start perjalanan ini dari Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa itu masjidnya para nabi. Masjidnya para nabi itu di Masjidil Aqsa itu. Makanya Nabi SAW datang mengunjungi masjidnya para nabi, dan dia sendiri adalah nabi. Kemudian dari Masjidil Aqsa situlah kemudian Nabi SAW melakukan start awal perjalanan spektakuler dalam sejarah yang disebut dengan Mi'raj. Naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha. Coba bayangkan. Kemudian setelah mendapatkan beberapa syariat diantaranya solat, maka Nabi SAW turun kembali, tidak ke Mekah tapi balik lagi ke Masjidil Aqsa. Bahkan Rasul pernah solat dan makmumnya seluruh para nabi di belakangnya, seolah-olah para nabi yang solat di belakangnya
mengatakan kepada Rasul bahwa engkaulah estafet terakhir dari seluruh tugas para nabi dan rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam seolah diserahi Masjidil Aqsa. Kamulah nabi terakhir. Jagalah Aqsa, begitu maksudnya. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa Masjidil Aqsa itu tidak mungkin dilupakan oleh kaum muslimin. Itu masjid kita kaum muslimin. Itu masjid kita kaum muslimin yang harus diupayakan untuk tetap tegak. Walaupun beberapa kali memang Masjidil Aqsa ini dikuasai oleh orang-orang Nasrani dan sekarang dikuasai orang-orang Yahudi, tapi 2 kali juga kaum muslimin bisa merebut kembali. Pertama di zaman siapa? Umar Ibn Khattab. Ketika itu Masjidil Aqsa dikuasai siapa? Orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi itulah yang menguasai Masjidil Aqsa. Tapi dengan kehebatan Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, akhirnya Umar Ibn Khattab ketika berkuasa menjadi khalifah berhasil kemudian membebaskan Al-Aqsa. Dan dikenal dalam sejarah tentang piagam Umar itu. Orang-orang menyebutnya Masjid Ilya, tapi kita menyebutnya Masjidil Aqsa. Tapi dengan kondisi kemudian Umar radhiyallahu anhu meninggal, terus akhirnya sampai kepada beberapa daulah setelahnya, daulah Umayyah, daulah Abbasiyah dan begitu seterusnya, makin lemah kaum muslimin, akhirnya diambil alih kembali oleh orang-orang Nasrani kan, Masjidil Aqsa itu. Sampai pada era daulah Abbasiyah, ada satu daulah Abbasiyah, di bawahnya daulah Zinkiyah namanya, pemimpinnya Imaduddin Az-Zinki namanya. Jadi Imaduddin Az-Zinki ini berusaha untuk mengambil alih Al-Aqsa, tapi tak bisa. Tak bisa, karena kuatnya tentara Salibi ketika itu. Tapi dia tidak putus asa. Dia pemimpin yang kokoh, pemimpin yang kuat, pemimpin pemberani itu Imaduddin Az-Zinki itu. Berusaha merebut, tidak pernah menang. Akhirnya dia berpikir untuk mengkader. Dengan cara apa? Membuat mimbar. Imaduddin Az-Zinki itu membuat mimbar. Dan dia katakan bahwa mimbar yang kubuat ini kelak akan aku letakkan di Al-Aqsa, katanya, sebagai penyemangat kaum muslimin. Bahkan untuk memulihkan kekuatan oleh Imaduddin Az-Zinki itu, sampai setiap minggu pasukannya wajib menghatamkan Sahih Bukhari. Setiap minggu pasukannya itu suruh menghatamkan Sahih Bukhari itu. Dan mereka suruh membaca Al-Quran setiap malam. Dan berlangsung selama 20 tahun. Belum lagi mimbar itu diletakkan di Al-Aqsa, Allah takdirkan Imaduddin Az-Zinki meninggal. Tapi keluar dari kadernya siapa? Imaduddin Az-Zinki ini siapa? Muncul Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi tidak secara tiba-tiba muncul, tidak. Jadi sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Imaduddin Az-Zinki ini, ya, yang menguasai daulah Zinkiyah di bawah daulah Abbasiyah itu. Lah, setelah kemudian Salahuddin Al-Ayyubi meruntuhkan daulah Fatimiyah yang ada di Mesir, karena ketika itu kan Mesir hendak diserang oleh orang-orang Salibi. Akhirnya kemudian daulah Fatimiyah ini meminta bantuan kepada daulah Az-Zinki. Dikirimlah Salahuddin tuh, dan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengusir penjajah Salibi yang hendak menguasai Mesir, yang ketika itu dikuasai oleh daulah Fatimiyah, orang Syiah. Tapi kemudian setelah Salahuddin tinggal lama di Mesir, akhirnya dia bisa meruntuhkan daulah Fatimiyah. Kemudian dirubah daulah Fatimiyah, daulah Syiah yang dihancurkan Salahuddin itu, menjadi daulah ahli sunnah yang kemudian disebut dengan daulah Ayyubiyah. Dialah pengasasnya.
diambil dari ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Berdirilah Daulah Ayyubiyah yang kemudian menyatukan Mesir dengan Syam. Karena Syam dikuasai Abbasiyah, Mesir dikuasai Fatimiyah. Sekarang Fatimiyah rontok, roboh, runtuh, berdiri Daulah Ayyubiyah, disatukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi Mesir dengan Syam. Baru setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi mampu merebut kembali Al-Quds. Dan itu terus berlangsung sampai kapan? Sampai Daulah Turki Utsmani. Turki Utsmani. Tapi sayang, Turki Utsmani kalah oleh Inggris kan. Terjadi perang dunia pertama, dimenangkan oleh Inggris. Inggris inilah yang kemudian akhirnya memindahkan orang-orang Yahudi dari beberapa tempat di Eropa, kemudian diletakkan di Palestina. Ditambah-tambah setelah Perang Dunia Kedua, Hitler menang. Semua orang Yahudi dibantai di Genosida atau di Eropa. Akhirnya kemudian mereka tunggang langgang lari. Kemudian mereka menuju Palestina. Makin ramai lagi Palestina karena pelarian orang-orang Yahudi yang dibantai oleh Hitler tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang Yahudi datang belakangan, setelah Perang Dunia Pertama saja kan. Ya, yang sebelumnya dikuasai rata-rata oleh orang Nasrani. Dikuasai orang Nasrani, dikuasai kaum muslimin, dan begitu seterusnya. Karena kalaupun kita melihat sejarah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tanah Palestina itu yang pertama kali menempati siapa? Orang-orang Palestina dari kalangan Kaldaniun, orang-orang Kan'aniun, orang-orang Arab asli. Sementara Yahudi ini baru datang setelah kemudian mereka berkembang di Mesir di zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf itu kan menjadi bendaharawan Mesir. Gak usah cerita dari awal sampai akhir, udah selesai. Jadi bendaharawan aja lah pokoknya. Gimana ceritanya panjang. Akhirnya karena dia sudah menjadi orang nomor 2 Mesir, diboyonglah keluarganya dari Palestina, Yakub dan 11 putranya diboyong ke Mesir, 12 dengan Nabi Yusuf. Disitulah kemudian oleh Fir'aun yang baik. Fir'aun di zaman Nabi Yusuf beriman kepada Yusuf. Adapun Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Quran itu Fir'aun di zaman Nabi Musa tuh. Ada yang mengatakan namanya Ramsis yang kedua, yang ditemukan jasadnya tuh. Nah, kalau antum ke Mesir, silaturahimlah ke Fir'aun sana. Jadi Fir'aun di zaman Nabi Yusuf baik, makanya kemudian ngasih tempat. Disitulah cikal bakal keturunan Yakub yang akhirnya menjadi Bani Israel. Karena Israel itu diambil dari nama Yakub. Nama lain Nabi Yakub itu Israel. Maka keturunan disebut Bani Israel. Lah di antara keturunan Yakub itu ada orang namanya Yahuda, Yahuda ibnu Yakub. Kan anak-anak Yakub kan banyak, Yusuf, Binyamin, Lawa, Zabulun, itu apa namanya. Kemudian Yahuda, ya, Yahuda ibn Yakub. Lah turunannya itu disebut Yahudi itu. Dari Yahuda ibn Yakub itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru kemudian setelah Nabi Yusuf meninggal, Fir'aun yang baik pun meninggal, datanglah si Ramsis itu, Fir'aun yang jahat. Lah Fir'aun yang jahat ini, Fir'aunnya Musa, dia mendengar desas-desus yang dinukilkan oleh Bani Israel dari mulut ke mulut. Apa desas-desusnya? Tentang doanya Nabi Ibrahim. Jadi dulu Nabi Ibrahim pernah hijrah dari Irak menuju Palestina, tapi karena Palestina kurang bagus ekonominya, hijrah ke Mesir. Rupanya istrinya diganggu sama Fir'aun Mesir, tapi Allah lindungi dan selamatkan. Marah Nabi Ibrahim.
Maka Nabi Ibrahim kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak dari keturunannya akan ada yang menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Lah kata-kata Ibrahim ini dari mulut kemudian sampai dari generasi ke generasi sampai akhirnya ke Bani Israel yang ada di Mesir di zaman Fir'aun tuh. Jadi Fir'aun ini marahlah. Jangan-jangan apa yang mereka desas-desuskan itu benar pula, bahwa akan lahir keturunan Ibrahim yang akan menumbangkan kekuasaannya. Ditambah-tambah Fir'aun itu mimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada api yang datang dari Palestina, kemudian terus api itu berjalan sampai ke Mesir, membakar semua negara Mesir kecuali perkampungan Bani Israel tidak terbakar. Makin lagi yakin dia. Setelah dia bermimpi berkali-kali seperti itu, maka dia undang seluruh penasihat-penasihat spiritual, dukun bahasa kitanya ya. Ini gimana nih, saya punya mimpi nih. Maka sepakatlah dukun-dukun itu mengatakan bahwa akan lahir dari Bani Israel dalam tahun-tahun dekat ini orang yang kelak akan menumbangkan kekuasaan Fir'aun. Disinilah terjadi genosida. Genosida pertama dalam sejarah. Fir'aun membunuh semua anak laki-laki. Harusnya Yahudi itu dendam sama Fir'aun. Oh, dendamnya sama kita pula. Kan mereka yang digenosida sama si Fir'aun ya. Jadi habis anak laki-laki itu. Betul-betul sampai Allah gambarkan kan dalam Al-Quran tuh, bagaimana kemudian Fir'aun ini membunuh anak laki-laki, wa yastahyuna nisa'ahum, tapi membiarkan hidup anak-anak perempuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah terjadi genosida besar-besaran tuh, sampai habis anak-anak Bani Israel. Tapi Allah takdirkan bayi Musa, padahal ketika itu sedang terjadi pembunuhan, Allah selamatkan kan. Kemudian singkat cerita, Musa pun hidup di sana Fir'aun. Kemudian besar, ada peristiwa pembunuhan, akhirnya lari ke Madian, nikah dengan seorang gadis namanya, anak daripada seorang warga dari Madian, orang soleh bukan nabi, namanya Syuaib ya. Tapi ahli kitab mengatakan itu nabi. Dalam Islam bukan, dia orang soleh, karena jarak Nabi Syuaib dengan Nabi Musa gak ketemu. Maka dia, kita katakan dia menikah dengan putri Syuaib, tapi bukan nabi, orang soleh. Baru setelah pulang ke Mesir, disitulah dia diangkat di sebuah tempat yang disebut Wadin Muqaddasi Tuwa, Bukit Saina. Turun wahyu, disuruh idhab ila fir'auna innahu tagha, pergi kepada Fir'aun, dia melampaui batas. Singkat cerita, akhirnya Fir'aun pun berusaha untuk membantai seluruh Bani Israel, karena mulai mereka membangkang dan kufur kepada Fir'aun, tidak menganggap Tuhan, karena ada Musa di situ yang mendakwahkan dakwah tauhid. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk melakukan perjalanan suci, memindahkan Bani Israel ke mana? Ke tempat perjanjian yang sekarang disebut dengan Yerusalem tuh, Al-Quds, atau lebih khusus lagi dengan Masjidil Aqsa tuh ya. Lah disitulah pertama kali Yahudi itu menempati Al-Quds. Tapi itu bukan di zaman Nabi Musa, karena ketika mereka sudah mendekati Al-Quds, Nabi Musa kan tidak bisa begitu saja masuk ke Al-Quds, karena harus melewati satu kota yang paling tua dalam sejarah, namanya kota Ariha. Lah kota Ariha ini sudah ada penduduknya dari kalangan Kaldaniun dan Kan'aniun, dan mereka adalah keturunan orang-orang Yaman, dari keturunan Ad ibn Iram, keturunan Ad, kaum Ad. Mereka besar-besar badannya kaum Ad itu ya, sementara Bani Israel kecil-kecil pula. Jadi nengok badannya gede-gede, takutlah perang. Makanya kemudian mereka mengucapkan kalimat yang lancang kepada nabinya, su'ul adab dengan nabinya, dan itu dicatat dalam Quran, su'ul adab mereka kepada nabinya, dan mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Wahai Musa,
kalau kami harus berperang, nggak mampu kami. Sebaiknya kau pergi sendiri, ajak Tuhanmu perang berdua. Kami duduk-duduk di sini katanya. Nah, lancang tuh, ya masa sama nabinya ngomong begitu. Ya. Akhirnya sejak itulah mereka dihukum tidak bisa keluar dari negeri itu yang disebut dengan Ardutih, yang Allah katakan arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. 40 tahun mereka putar-putar di situ linglung, nggak bisa keluar. Sampai Harun meninggal di situ, Musa juga meninggal di situ. Baru setelah Harun dan Musa meninggal, estafet kenabian dipimpin siapa? Yusa ibn Nun. Yusa inilah yang membawa Bani Israel masuk ke Al-Quds. Masuk ke Al-Quds, dia menang perang. Jadi pada dasarnya orang-orang Yahudi itu dari dulu jubanah, mereka para pengecut sejak dulu. Baru di zaman Nabi Yusa ini adalah pemberani-pemberani anak-anak muda Yahudi dan juga Bani Israel secara umum, barulah kemudian menguasai Ariha dan berhasil masuk ke Al-Quds. Tetapi walaupun demikian mereka memang kaum yang tidak punya adab. Kata Yusa ibn Nun, kalian kalau masuk Al-Quds itu tundukkanlah muka-muka kalian dan katakan hittatun. Hittah itu dalam bahasa kita Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku. Bukannya mereka masuk menunduk dan mengatakan ya Allah ampuni dosa kami dengan bahasa mereka hittah, malah mereka masuk dengan membelakangi dan mengganti lafaz hittah menjadi hintah pakai nun. Apa bedanya hittah dengan hintah? Harusnya kan hittatun, bahasa kita ya Allah ampuni dosaku gitu ya. Kalau hintah itu diambil dari gandum, berarti ya Allah kasih makan aku gitu. Kurang ajar tuh. Disuruh minta ampun malah minta makan. Bani Israel disuruh kemudian berjalan sambil nunduk malah nunggingi pula Baitul Maqdis. Mana adabnya? Memang sejak dulu orang-orang Yahudi itu tidak punya adab. Tidak punya adab kepada nabinya, tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah itu mereka masuk ke Baitul Maqdis. Artinya mereka datang sebelumnya Palestina sudah ada penduduknya. Dan penduduk Palestina asli itu orang Arab, orang Yaman. Ya. Dari kabilah Kananiun, Kaldaniun, Amuriun dan macam-macam lah kalau lihat sejarah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru puncak-puncaknya Bani Israel itu di atas kejayaan ketika di masa siapa? Nabi Daud. Karena Nabi Daud itu menggabungkan antara kerajaan dan kenabian. Biasanya kalau nabi-nabi saja itu turunan Lawi, tapi kalau raja-raja saja turunan Yahuda. Makanya kenapa orang Yahudi itu congkak di permukaan bumi? Karena raja-raja Bani Israel itu turunan Yahuda ibn Yakub. Tapi kalau nabi turunan Lawi ibn Yakub. Daud menggabungkan dua-duanya tuh, kenabian dan kerajaan. Makanya satu-satunya nabi yang dicintai Bani Israel itu ya Nabi Daud tuh. Nabi David kata orang mereka, kita katakan Daud. Dan puncak kekuasaannya ketika Daud meninggal kemudian dipegang oleh Nabi Sulaiman. Itu puncak kejayaannya Bani Israel itu. Tapi sayang, Nabi Sulaiman meninggal dunia digantikan oleh putranya, namanya Rob'am ibn Sulaiman. Mulai melemah karena Bani Israel terpecah menjadi dua, ada kerajaan Yahudi, ada kerajaan yang lainnya dari putra-putra Yakub itu. Lah setelah kematian Rob'am ibn Sulaiman inilah terjadi macam-macam kejahatan orang-orang Yahudi. Setiap dikirim nabi dibantai nabi tersebut. Bahkan satu hari mereka membantai 70 nabi. Lihat dalam surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada satu kampung dikirim 2 nabi. Masih kurang juga dikasih 3, fa'azzazna bisalisin. Dikasih 3 lagi. Belakangan 3-3-nya dibantai oleh Bani Israel. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan yaqtulunal anbiya bighairi haq. Mereka membunuh para nabi tanpa ada hak yang dibenarkan.
Kalau para nabi saja jiwa yang suci itu dibantai, kemudian sekarang Yahudi membantai anak-anak, membantai wanita, membantai kakek-kakek, membantai orang yang tidak berdosa, bahkan tidak sanggup mengangkat senjata. Bagi mereka itu kecil. Nabi aja dibantai, apalagi mereka. Nabi aja dibunuhnya. Karena dalam ajaran mereka, bukan Taurat ya, Talmud. Dalam Talmud mereka mengatakan bahwa membunuh di luar Yahudi itu sebuah ibadah, karena mereka adalah binatang-binatang hina. Mereka mengatakan seperti itu, tertulis dalam Talmud. Jadi kalau mereka itu membantai anak-anak, nggak ada sifat rahimnya sama sekali. Karena kalau seandainya ada satu jiwa dibunuh Yahudi, itu sebuah ibadah besar, taqarruban ilallahi azza wa jalla. Karena mereka sedang membunuh binatang-binatang hina. Makanya orang Yahudi tidak akan ada rahmat dalam hatinya. Tidak akan ada rahmat sama sekali. Mereka tidak sayang, tidak kasihan, tidak ada cerita kasihan sayang itu. Kalau perlu satu Palestina dibantai semuanya. Tidak pandang bulu, mau anak-anak, mau perempuan, mau orang dewasa, mau menyalahi aturan perang, mau menyalahi konsensus PBB, terserah. Mereka mana peduli. Karena dari dulu orang-orang Yahudi di zaman Nabi saja sudah terbiasa menggagalkan perjanjian. Zaman Nabi coba, terjadinya peperangan, pengusiran orang Yahudi di Madinah itu kenapa? Karena mereka melanggar perjanjian. Kalau sekarang kemudian mereka melanggar perjanjian resolusi PBB, sudah dari dulu mereka itu memang seperti itu. Kenapa mesti aneh? Coba terjadinya perang Bani Kunaiko, terjadinya perang Bani Nadir, terjadinya perang Bani Quraidah, sampai terakhir di Khaybar, itu karena mereka merobek perjanjian piagam Madinah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana mereka itu yang kudunal ahd, suka merobek-robek perjanjian orang-orang Yahudi itu. Mereka tidak akan kenal namanya perjanjian ini itu, karena mereka merasa bahwa mereka itu orang yang paling mulia. Mereka mengatakan nahnu abnaullah wa ahibba'uh, kami ini anak-anak Allah dan kami orang-orang pilihan Allah. Itu yang tertanam di otak Yahudi itu. Jadi mereka itu orang pilihan, kita yang bukan Yahudi itu bukan orang pilihan. Jadi kalau orang pilihan bantai orang yang bukan pilihan, nggak masalah. Makanya Allah Subhanahu wa taala bantah, oke, kalau kalian orang-orang pilihan, qul, kata Allah, katakan ya Muhammad kepada mereka, falima tu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian orang pilihan, kenapa Allah azab kalian dengan dosa-dosa kalian? Kenapa dulu kakek moyang kalian ada yang dikutuk jadi kera-kera yang dihinakan? Sudah Isya kan? Sudah tahu saya. Sudah Isya ya kan? Karena tengok jam tuh. Ya sudah, kita lanjutkan.